Halo teman-teman, video ini dipersiapkan untuk peningkatan profesionalisme pelayan gereja di HKBP Distrik Indonesia Bagian Timur, menjelaskan tentang profesionalisme kerja di dua level, yaitu level individu dan level organisasi. Kita mulai dengan bagian pertama, profesionalisme kerja di level individu. Apa itu profesionalisme di level individu? Sebelumnya kita mendengarkan dulu video berikut ini. Ku lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti. Mari kita diskusikan perihal lagu yang tadi. Bagaimana perasaan Anda mendengarkan lagu tersebut? Mungkin dari beberapa kita menganggap lucu, ya, sehingga kita tersenyum dan tertawa, atau menganggap suaranya kok tidak bagus, atau kita berpikir nada-nadanya tidak sesuai atau false. Mungkin banyak perasaan kita, bervariasi perasaan kita mendengarkan lagu tersebut. Bagaimana dengan penyanyinya? Penyanyinya kelihatan cukup confidence, gayanya bernyanyi juga cukup menghayati, sehingga agak sedikit tertutup dengan suaranya yang sumbang. Jika saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah dia bisa dikategorikan sebagai penyanyi? Ya, karena dia bernyanyi, sebetulnya dia adalah penyanyi. Karena dia bisa menyanyikan sebuah lagu dan menghayati dengan baik. Namun mungkin jawaban kita akan berbeda jika saya bertanya, apakah dia penyanyi profesional? Sepertinya, jika kita menganggap penyanyi profesional adalah penyanyi yang mengenal nada atau tidak buta nada, maka mungkin kita akan mengatakan bahwa yang ada di video tadi adalah penyanyi amatir atau bukan penyanyi profesional. Dari contoh tersebut, saya ingin mengatakan bahwa profesionalisme itu adalah sebuah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Jadi ada satu standar ya, yang mencakup mutu, tindak tanduk, dan ciri. Saya membold beberapa kata kunci untuk mendefinisikan apa itu profesionalisme. Mari kita lihat contoh berikut. Anda melihat foto seorang wanita yang kalau kita lihat dari pakaiannya adalah seorang dokter. Maka, seperti apa seorang dokter yang profesional? Saya ingin mengatakan bahwa dokter yang profesional harus yang pertama kompeten dalam menyembuhkan penyakit. Bisa menyembuhkan penyakit. Ini yang disebut dengan standar kompetensi. Seorang akan dikatakan profesional jika dia kompeten dalam apa yang menjadi pekerjaannya. Tentu, sebagai seorang dokter tidak cukup hanya bisa menyembuhkan penyakit. Maka dokter yang profesional juga selalu atau memiliki tindak tanduk yang menggambarkan seorang dokter yang profesional. Dia akan memiliki empati, memiliki keterampilan berkomunikasi, menjelaskan penyakit atau cara pencegahannya dengan baik. Maka selain seorang dokter yang bisa menyembuhkan, kita juga akan melihat bahwa dokter yang profesional jika dia memiliki tindak tanduk yang tertentu diharapkan dari profesi itu. Ini disebut dengan standar perilaku.
Kedua standar ini adalah wajib dimiliki oleh seseorang dalam mengerjakan profesi tertentu. Dan yang ketiga adalah dokter profesional harus memiliki standar-standar atau ciri-ciri yang melekat pada kompetensinya. Misal, teliti dalam melakukan diagnosa, menghormati hak pasien. Ini yang disebut standar profesi. Jadi, seorang dokter akan dikatakan dokter profesional jika dia kompeten dalam tugas utamanya, memiliki standar perilaku tertentu yang ditetapkan oleh asosiasi atau ikatannya, dan memiliki standar profesi yang akan berbeda dari satu profesi dengan profesi yang lain. Saya juga ingin membawa contoh ke dalam konteks yang berbeda. Maka ini adalah saya, Damelina, seorang dosen. Maka ada 3 aspek yang harus dimiliki sebagai seorang dosen yang profesional. Yang pertama harus memiliki standar kompetensi, yaitu memiliki kemampuan atau kompeten dalam pengetahuan yang diajarkan. Kemudian ada standar perilaku yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dosen, yaitu berpikir kritis, objektif, dan beberapa perilaku lainnya yang diatur di dalam standar perilaku dosen. Dan yang terakhir adalah memiliki standar profesi yang hanya dimiliki oleh dosen saja, yaitu selain terampil mengajar juga harus mampu meneliti dan mau melakukan kegiatan pengabdian atau tridharma. Nah, seseorang akan dikatakan profesional jika seseorang itu dalam bekerja bisa minimal memenuhi standar yang ditentukan, meliputi standar kompetensi, standar perilaku, dan standar profesi. Sehingga dimensi dari standar profesionalisme adalah seseorang itu memiliki pengetahuan untuk mengerjakan tugasnya, seseorang itu bersikap sesuai dengan yang diperlukan dalam tugasnya, dan memiliki keterampilan khusus yang memang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi, seseorang akan dikatakan profesional jika dia kompeten, memiliki perilaku yang sesuai dengan profesi, dan memiliki keterampilan khusus yang sesuai dengan profesinya. Sampai di sini, apakah dalam konteks pelayan di gereja sudah memiliki standar profesi? Ketika kita mempertanyakan ini, tentu jika sudah ada standar-standar yang ditentukan untuk pelayan gereja, baik itu untuk pendeta, untuk majelis, untuk diakonis, untuk guru huria, dan lain sebagainya, tentu hal ini menjadi baik. Sehingga perlu adanya diatur apa yang menjadi standar-standar yang diperlukan untuk mengerjakan satu jabatan tertentu. Apa yang terjadi jika belum ada standar? Tentu gereja harus sadar untuk mengembangkannya, karena jika tidak ada standar, maka karyawan akan tidak memiliki acuan dalam melakukan pekerjaannya. Semua orang bebas mengerjakan apapun yang akan dikerjakan, tidak terikat dengan standar tersebut. Selain itu, kita juga akan sulit menilai apakah seseorang itu profesional atau tidak, karena standar aja tidak punya. Lalu kita juga akan kesulitan untuk mengembangkan seseorang, karena kita tidak tahu ke arah mana dia akan kita kembangkan. Selanjutnya, setiap orang akan mengembangkan standar masing-masing. Hal ini berpotensi menjadi kekacauan karena tidak ada acuan bersama, padahal kita tahu organisasi terdiri dari banyak orang yang memiliki tujuan masing-masing. Jika tidak ada standar, maka mereka akan bergerak secara liar. Selanjutnya, maka jika tidak ada standar, orang tidak akan mudah beradaptasi atau tidak kompatibel dengan yang lain. Itulah mengapa perlu dilakukan standarisasi. Oleh karena itu, kalau gereja belum memilikinya atau organisasi lain belum memilikinya, perlu mengembangkan standar-standarnya dulu sehingga lebih mudah bagi gereja untuk memastikan para pelayan-pelayannya sudah profesional atau tidak. Selanjutnya kita akan masuk pada level profesionalisme yang kedua, yaitu level organisasi.
Saya akan sharing dari apa yang sudah kami lakukan di program studi Magister Manajemen Universitas Ciputra yang berhasil mencapai akreditasi unggul dari Lamemba pada Februari 2023. Mengapa Magister Manajemen Universitas Ciputra bisa mencapai akreditasi unggul? Tentu karena mendapatkan atau mampu mencapai standar-standar yang diperlukan. Saya ingin menjelaskan bahwa dalam penilaian sebuah program studi, untuk dikatakan unggul atau mencapai akreditasi tertinggi, dinilai dari 9 kriteria, 27 dimensi, dan 79 indikator. Maka, kalau kita lihat pada grafik ini, jika program studi itu mampu melakukan aktivitasnya sesuai dengan standar, maka hanya dinilai baik sekali. Untuk dikatakan unggul, harus minimal 85% dari aktivitas melampaui standar yang ditentukan. Dengan kata lain, 77% kriteria wajib harus melampaui standar nasional dan 85% indikator wajib melampaui standar nasional. Baru sebuah program studi itu bisa dikatakan program studi yang unggul. Hal lain yang membuat program studi S2 dikatakan menjadi program studi yang profesional atau lebih dari standar, karena seluruh aktivitas menggambarkan siklus, adanya planning, organizing, actuating, dan controlling. Organisasi yang profesional adalah organisasi yang merencanakan seluruh aktivitasnya, memastikan sumber daya yang dimiliki mampu mencapai tujuan atau rencana yang ditentukan, memastikan unsur-unsur dalam organisasi bersatu padu untuk mencapai tujuan, dan adanya sebuah aktivitas pengendalian dan perbaikan untuk yang lebih baik. Hal kedua adalah menggambarkan kepemimpinan dan tata kelola yang baik. Sebuah organisasi dikatakan organisasi yang profesional atau yang lebih dari standar adalah organisasi yang memiliki kepemimpinan dan kerjasama yang baik. Kepemimpinan menggambarkan dalam konteks organisasi program studi di universitas, kepemimpinan haruslah kepemimpinan yang transformasional, yaitu memiliki visi yang jauh ke depan untuk membawa program studinya ke arah yang lebih baik, memberi inspirasi, beradaptasi dengan perubahan-perubahan eksternal, berpikiran terbuka dan progresif. Sedangkan kerjasama harus bersifat kolegial, yaitu melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan atau kebijakan. Inilah ciri-ciri organisasi yang bisa dikatakan profesional. Kemudian dalam tata kelola atau pengelolaan organisasi harus dipastikan organisasi dikelola secara kredibel. Kredibel artinya ada sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan dan diimplementasikan oleh seluruh karyawan atau seluruh anggota dalam sebuah organisasi. Hal kedua adalah transparan, yaitu seluruh aktivitas dikomunikasikan secara terbuka, visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan baik. Seluruh aktiviti dapat dipertanggungjawabkan, baik aktivitas keuangan, administrasi, prosedur, dan seluruh aktivitas dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab serta mengandung unsur keadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang dan memperlakukan dengan cara yang sama terhormat. Ini adalah ciri-ciri organisasi yang profesional. Memiliki sistem akan membuat organisasi memiliki acuan cara-cara mengerjakan suatu aktivitas tertentu. Kemudian, apa yang membuat organisasi dikatakan profesional? Dalam konteks program studi magister manajemen dikatakan profesional karena mampu bekerja melebihi standar, mengimplementasikan manajemen yang modern, bukan manajemen tradisional yang tergantung pada pimpinan, tetapi tergantung pada sistem yang sudah dibangun, memiliki kepemimpinan yang transformasional dan kerjasama yang kolegial,
mengikuti prinsip good corporate governance, yaitu 5 hal yang tadi sudah disebutkan, dan memiliki sistem. Demikian pemaparan dari saya terkait meningkatkan profesionalisme, baik di level individu maupun di level organisasi. Saya Damelina Tambunan, salam entrepreneur.